Halo guys, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kali ini akan memenuhi requestan Kang Ilham ya. Dan maaf baru dibikinin karena ya full bulan kemarin sibuk sekali. Dan sekarang baru ada ketemu lagi libur karena ada Taipu di Jepang. Taipu angin topan. Sini sesuai requestan dari Kang Ilham yang katanya pengen dijelasin tentang proses magang ke Jepang ya. Tapi Kang Ilham minta dijelasin dengan bahasa Jepang, saya di sini jelasin dengan bahasa Indonesia dulu. Nah, langsung saja guys ke tema penjelasan. Tentunya proses program magang ke Jepang itu tidak semudah ya, tentu membutuhkan proses, waktu, tenaga, pikiran, ya semuanya lah guys. Tapi tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berjuang. Kurang lebih paling cepat ya proses ke Jepang itu sekitar 8 bulan proses magang. Magang itu proses magang IM Japan. Di situ IM Japan, saya itu program IM Japan banyak sekali urutan rincian pelatihan ya guys. Dari awal kita wajib, ya bukan wajib sih, bisa dari diri sendiri, tapi menurut saya kalau dari diri sendiri susah ya kalau belum ada pengalaman. Jadi lebih baik lewat LPK. Kita ya harus lewat LPK. Kalau yang ingin tahu LPK saya di mana, bisa langsung inbox saya, nanti akan saya kasih tahu. Nah, dulu itu saya awal ikut program magang IM Japan itu tahun 2019 bulan Mei ya guys. Bulan Mei tahun 2019. Pada saat itu LPK saya berada di Kabupaten Kuningan. Kurang lebih saya masuk LPK 1 bulan, ikut LPK, pelajaran yang akan diikuti tahap seleksi IM Japan. Ya contohnya seperti matematika, lari, kesemaptaan, dan wawancara ya guys. Di situ kita di LPK, saya 1 bulan itu mempelajari itu agar kita bisa lolos tes tahap pertama, tes seleksi. Di situ tentunya tidak mudah guys, banyak sekali perjuangan, pengorbanan, harta, benda, tenaga maupun pikiran. Tapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Ya sedikit saya jelasin. Tes seleksi yang hari pertama itu ada tes seleksi matematika. Matematika di situ ada 20 soal ya guys. 20 soal itu kita minimal itu betul 14 dalam waktu 15 menit. Tapi tenang guys, itu sangat mudah sekali, dan itu matematika dasar sekali, itu sangat mudah sekali guys. Saya yakin kalian semua juga bisa. Terus yang hari kedua itu ada, itu menurut saya banyak yang lulus mudah. Tes hari pertama juga matematika banyak yang gagal ya guys. Jangan terlalu menyepelekan. Di situ banyak sekali yang gagal. Hari kedua itu tes kesemaptaan. Semua dari atas kepala sampai kaki dicek semua badan kita, apakah ada cacat, ada kekurangan fisik, ya semua dicek guys. Pokoknya di situ juga ada yang gagal tapi tidak terlalu banyak ya. Di hari ketiga itu tes seleksi, ada tes lari 3 km dalam waktu 15 menit. 3 km dalam waktu 15 menit guys. Tentunya di situ sangat berat sekali guys. Banyak sekali yang gagal. Setelah lari 15 menit dalam jarak tempuh 3 km, lanjut tes push up ya guys. Di situ juga push up karena Jepang
mewajibkan sekali fisik stamina orang-orang yang kerja kesini tuh. Tes push up hanya 35 kali, tapi harus betul ya guys. Lalu setelah push up lanjut tes sit up 25 kali. Di situ juga harus betul ya guys. Betul-betul di hari ketiga itu tes seleksi IM Japan banyak yang gagal guys. Banyak sekali, bukan sedikit. Dari 100% peserta 50% yang lulus, 50% kurang lebih yang gagal. Banyak sekali yang gagal di situ, apalagi di tes lari ya. Lari tentunya sangat berat sekali. Lalu di hari seleksi terakhir itu di hari keempat ada tes wawancara. Di situ wawancara. Dan wawancara juga ya tidak banyak yang gagal, tapi di situ hati-hati. Pertanyaannya mengecoh sekali. Ada beberapa orang juga yang gagal. Setelah wawancara selesai, kita pulang ke LPK, nunggu hasil kurang lebih 1 bulan ya guys buat hasil wawancara tersebut. Nah, tentunya tidak langsung instan di situ hasilnya guys. 1 bulan kita menunggu sambil belajar bahasa Jepang, tentunya di LPK ataupun yang mandiri belajar bahasa Jepang. Habis lulus itu kita lanjut belajar bahasa Jepang dari bab 1 sampai bab 25. Minimal kalian sebelum masuk ke pelatihan tahap 1 ya, kalian harus bisa menguasai dari bab 1 sampai bab 25 bahasa Jepang. Kalau kalian belum menguasai itu, serius di pelatihan sangat berat sekali. Pelatihan tahap 1 itu betul-betul bukan hanya fisik, pikiran, tapi mental juga guys. Pelatihan tahap 1 betul-betul di Jepang, karena di Jepang itu tak seindah foto profil ya guys. Hati-hati, di Jepang itu tak seindah foto profil ya. Nanti mungkin saya akan contohkan gambaran-gambaran di atas seperti tes lari, tes push up, tes matematika, dan tes kesemaptaan, wawancara. Nanti akan saya kasih tahu. Dan yang ingin lebih detailnya nanti bisa hubungi tanya-tanya saya, dan mungkin akan saya kasih tahu LPK juga. Tinggal kalian pilih saja, atau mau bekas dulu LPK saya, nanti akan saya kasih tahu alamatnya dengan cara hubungi langsung ke saya. Nah, kita lanjut ya guys. Setelah kita kurang lebih ya dikasih waktu buat belajar bahasa itu, setelah seleksi 1 bulan ada tes kakunin di situ guys. Kurang lebih 1 bulan 2 bulan ada tes kakunin. Tes kakunin itu untuk menentukan kita lulus masuk ke pelatihan tahap 1 atau enggak ya guys. Nah, dari situ pastilah semua lulus karena sudah belajar di LPK ataupun mandiri ya. Belajar bahasa bab 1 sampai bab 25. Dan soalnya juga sangat mudah guys, dasar-dasar semua. Nah, setelah lulus kakunin kita masuk pelatihan tahap 1. Gambaran-gambaran tahap 1 dulu, foto-foto saya ya. Nanti akan saya tampilkan di atas. Akan saya tampilkan buat gambaran contoh untuk kalian. Kepala wajib botak guys selama kurang lebih 3 bulan. Tidak pulang ke rumah, tidak bertemu orang tua, tidak boleh merokok. Yang merokok serius guys, berat sekali ini. Makan dikasih sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Dan di pelatihan tahap 1 betul-betul berat sekali guys. Pagi ada acara FMD. FMD itu apa sih? FMD itu buat kebugaran fisik kita guys, yaitu lari pagi, push up, sit up. Situ ada pelatih. Dulu yang ngelatih saya itu tentara sama ya guru lokal.
lokal sama tentara. Di tahap 1 itu kebanyakan guru lokal dari Indonesia ya guys. Di tahap 1 juga itu bukan berarti udah aman. Di situ masih ada 3 tahapan tes bahasa ya guys. Yang pertama tes EPA 1 namanya. EPA 1 itu dari bab 1 sampai bab berapa ya guys, saya lupa. Bab 1 sampai 10-an kalau tidak salah ya. Itu masih banyak yang lulus di situ ya guys. EPA 2 itu di situ guys, betul-betul penilaian dari hasil ulangan, hasil ya pokoknya hasil gimana ya, hasil sikap kita. Kalau hasil sikapnya kita nggak baik, banyak sekali di situ. Tahap 2 yang gagal itu guys, penentuan. Setelah tahap 2 biasanya ada mensetsu. Mensetsu itu perusahaan, wawancara dari perusahaan ya guys. Nanti ada orang perusahaan, orang Jepang untuk interview kita, datang ke lokasi tempat pelatihan kita. Jauh-jauh dari Jepang datang Indonesia buat rekrut kita ya guys. Di situ mensetsu ada beberapa orang terpilih sesuai kriteria, lalu hanya 1-2 orang yang terpilih ya guys, tidak semuanya. Nah setelah EPA 2 dan mensetsu itu masuk evaluasi 3. EPA itu evaluasi ya guys, seperti ulangan. Evaluasi 3 itu di situ ya tidak terlalu sulit, tapi ada juga yang gagal guys. Kalian harus tetap hati-hati. Di EPA 3 itu akhir-akhir mau penutupan ya guys, sudah 3 bulan pelatihan. Akhir-akhir mau penutupan. Ya dulu saya ikut tes Leknas Ponpes Cirebon. Ya tempat seleksinya di Cirebon dan pelatihan tahap 1-nya juga di Cirebon. Setelah lulus itu ya banyak nanti foto-foto penutupan pas dulu saya akan saya tampilkan ya guys di atas contoh-contohnya ya guys. Foto-foto penutupan. Iya guys, di pelatihan tahap 1 itu ada medical check up juga ya guys. Nah pertama setelah lulus Kakunin juga nih, Kakunin tes bahasa. Setelah belajar di LPK, saya lupa guys tadi ya, belajar di LPK, lulus Kakunin, ada tes fisik kita juga itu MCU, medical check up. Ya makan biaya sendiri, saya lupa biayanya berapa. Dan di EPA 1, setelah EPA 1 juga itu ada medical check up, kurang lebih biaya sekitar 800 atau 1 jutaan lah segitu guys ya, saya lupa. Di situ betul-betul dicek ya guys, semua dicek ya guys, semuanya dicek pokoknya. Ada yang bermasalah atau normal, pokoknya di situ dicek. Karena Jepang betul-betul guys ya, di sini musimnya juga musim dingin, musim panas, pokoknya musim dingin sangat dingin, musim panas sangat panas sekali. Lebih panas dari di Indonesia, ekstrim pokoknya cuaca di sini. Nah setelah lulus EPA 3 itu nanti ada acara-acara penutupan, pokoknya penutupan. Setelah latihan tahap 1 selesai, masih ada pelatihan terakhir guys untuk keberangkatan ke Jepang. Pelatihan tahap 2. Pelatihan tahap 2 itu selama 2 bulan. Sekarang sentanya di Bekasi ya guys, dulu di Bandung, di Lembang, sekarang di Bekasi, di Cepes. Sentanya sekarang di Bekasi, di Cepes. Nah di situ tahap 2 betul-betul sangat berat, bukan hanya sensei lokal saja, guru lokal, tapi banyak dari guru-guru Jepang juga guys. Nihonjin Tonton Ikibishi guys, sangat-sangat ketat sekali guys. Pokoknya di situ wah mantap penentuan kita terbang atau tidak ke Jepang. Di situ kurang lebih pelatihan tahap 2 itu selama 2 bulan. Tahap 2 itu gratis ya guys. Biaya pelatihan sudah ditanggung perusahaan karena kita sudah mendapatkan perusahaan tadi di tahap 1 lewat mensetsu. Di situ semua biaya makan di tahap 2,
asrama, listrik, gas, dan lain-lain sudah ditanggung perusahaan. Di tahap 2 tidak ada epa-epaan, itu tinggal benar-benar sikap saja, sikap kita, dan memperdalam bahasa lagi yang sudah dibahas di pelatihan tahap 1 diulang lagi di tahap 2 agar bahasa kita lebih diperdalam, bahasa Jepang ya. Di situ ya sangat-sangat berat sekali, banyak pengalaman juga, banyak pengalaman sama sensei dari Jepang yang asli, dia bahkan tidak bisa bahasa Indonesia ada guys. Senseinya ada sensei asli dari Jepang, guru sensei itu ya guys, guru dari Jepang, sangat ketat sekali. Setelah latihan 2 bulan nanti ada acara-acara penutupan ya guys, nanti foto-fotonya juga akan saya tampilkan di atas, acara-acara penutupan. Nah setelah itu kita keberangkatan Supatsu ya namanya, keberangkatan yang artinya keberangkatan ke Jepang. Di situ masih banyak peraturannya guys. Oh iya, saya mau ingatkan, selama pelatihan kalian harus siap-siap ya, tidak boleh memegang HP sama sekali, terkecuali hari libur HP dibagikan, selain libur HP dikumpulkan. Kalian harus siap tidak berkomunikasi dengan keluarga, orang tua, dengan ya tentunya pacar kalian, tentunya istri kalian, dan yang sudah menikah juga boleh ikut ya guys. Ini bukan cuma untuk orang-orang yang lajang, tapi yang sudah menikah juga boleh ikut program magang ke Jepang ini, program magang IM Japan bekerja sama dengan Kemenaker RI. Nah lanjut ya guys, setelah kita keberangkatan ke Jepang itu, di Jepang kita tidak langsung kerja ya guys, wajib 1 bulan itu mengikuti pelatihan di training center Jepang selama 1 bulan. Nah di situ juga kita masih belum aman guys, HP dikumpulkan, dan ya di situ penilaian sikap masih terjadi. Apabila sikap kita jelek, walaupun kita udah berangkat ke Jepang, kita bisa dipulangkan saat itu juga apabila kita melanggar peraturan di training center ya guys. Hati-hati, jangan berpikiran udah di Jepang aman ini, kalian harus tetap hati-hati ya guys, karena di sini betul-betul penilaian sikap. Setelah 1 bulan di Jepang di training center, lalu kita dikirim ke perusahaan masing-masing. Dikirim sesuai tempatnya di mana ya guys, dikirim sesuai tempatnya di mana. Nah setelah itu ya kita lanjut bekerja, dan ya saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Dulu saya ketika zaman saya corona ya guys, jadi seharusnya Supatsu keberangkatan saya itu tahun 2020, karena adanya corona diundur 2 tahun sampai 2022. Sangat berat sekali ya guys perjuangan. Saya bisa berangkat ke Jepang tahun 2022 bulan Mei ya guys. Jadi bulan ini tepat saya 1 tahun di Jepang. Ya kurang lebih seperti itu ya guys, gambaran proses program magang ke Jepang. Dan saya jelaskan menggunakan bahasa Indonesia dulu, karena bahasa Jepang saya juga belum terlalu lancar, belum terlalu pinter ya. Takutnya juga banyak teman-teman juga yang tidak mengerti dan malas membaca artinya. Jadi saya terangkan menggunakan bahasa Indonesia biar kalian Indonesia semua itu yang pengen program ke Jepang bisa paham. Ya begitu saja buat adik-adik kelas atau yang masih sekolah, ya adik-adik kelas yang masih sekolah atau yang sedang kerja, yang ingin berpikiran ingin ke Jepang, tetap semangat. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk gambaran apa yang harus disiapkan buat kalian. Semua proses itu, ingat guys, tidak ada yang berat. Semua proses itu tidak ada yang berat jika kita menjalani dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh.
dan jangan lupa doa dari orang tua. Pesan dari saya cukup sekian ya guys, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua yang ingin berangkat ke Jepang, apalagi yang belum punya pengalaman kerja. Bisa nonton video ini, bisa kalian persiapkan ya guys. Oke, cukup sekian, terima kasih ya guys.